ketika beliau dihina. Saya ikut marah ketika beliau dicaci maki. Saya tidak terima ketika beliau dihinakan. Karena beliau ternyata bukan seperti yang dituduhkan. Maka saya merasa berdosa jika saya diam ketika Pak Jokowi dihina, jika saya diam ketika Pak Jokowi dicaci maki, ketika saya diam ketika Jokowi dipaksakan diturunkan tidak sesuai dengan konstitusi. Maka saya terpanggil karena saya orang yang tahu siapa Pak Jokowi. Dan tahunya bukan dari Pak Jokowi semuanya dari Pak Jokowi, bukan. Terus saya ingat omongan Megawati, lu Jokowi itu siapa gitu. Kan gitu juga akhirnya. Nah Jokowi itu lupa, dia tuh dulu tukang kayu kan. Dia itu tukang mebel. Jadi satu hal saja kalau Jokowi ijazahnya asli kan tinggal ditunjukkan aja. Tapi sampai detik ini udah 13 orang saksi sidang, udah sedemikian rupa. Ini udah banyak betul podcastnya. Saya mau dengar. Nah, ini demokrasi. Itu sederhana saja. Ya. Harusnya mampu ditampilkan. Kan nggak susah. Ini ditanya yang ijazahnya mana, yang ditampilkan foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada sebuah nasihat pesan keagamaan yang disampaikan oleh seorang ulama tokoh Banten ini, Abuya Yusuf Mubarak, terkait dengan Jokowi, di mana katanya sebelum dia mengenal Pak Jokowi, dia adalah orang yang pernah termakan fitnah dan hasutan, ya, yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi adalah seorang keturunan PKI. Dia pun mempercayai itu, lalu kemudian dalam perjalanannya ya beberapa tahun dia tetap pada pengetahuan dan informasi yang diperolehnya. Lambat laun dia pun kemudian berdoa dan mencoba untuk memahami siapa sebenarnya Pak Jokowi, hingga pada akhirnya dia pun mengenal dan menemukan ya fakta tentang siapa sosok Pak Jokowi. Dari situlah kemudian beliau katanya muncul kecintaan sama Pak Jokowi dan merasa ya sebelumnya bahwa apa yang terjadi sebelum-sebelumnya karena termakan fitnah ya, informasi yang tidak benar, sehingga dia pun hendak membalasnya itu dengan ya berusaha untuk menyampaikan sejumlah ya kebajikan-kebajikan dari Pak Jokowi dan melawan segala bentuk orang-orang yang selalu mencaci dan memaki Pak Jokowi. Dia pun tampil terdepan untuk membela setiap orang yang menghujat Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak seperti apa nasihat daripada Abuya Yusuf Mubarak tersebut. Saya titip pesan ke orang-orang yang tega-teganya terus terlalu nekatnya menghina Pak Jokowi, nyinyir, benci, nuduh Pak Jokowi, menghina, mencaci maki, menghujat Pak Jokowi PKI, Islam tidak jelas, Pak Jokowi anti-Islam. Nah, ya itu anti-Islam ya. Anti-Islam. Nih dengarkan ya, saya nih pelaku pertama. Saya adalah orang pertama korban hoax, korban media. Saya orang Banten pertama ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2014. Saya orang yang termakan korban isu PKI. Saat itu saya tidak suka Pak Jokowi. Berapa tahun saya tidak suka Pak Jokowi. Bahkan saya sampai berdoa kepada Allah Ta'ala agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Saking percaya kepada berita PKI. 2014 gitu ya? 2014 sampai 2014, 2016, 17 sampai 2018 saya masih percaya PKI Pak Jokowi. Nah dari saya percaya ke Pak Jokowi itu bahwa PKI, akhirnya saya banyak berdoa ke Allah agar Indonesia periode kedua tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Di mata saya itu PKI. Di suatu malam saya terus berdoa pada Allah agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi yang PKI. Allah ngasih petunjuk pada saya. Suatu ketika saya dikasih jalan, ada satu jalan sebuah kepastian, dibukanya tentang Pak Jokowi. Dari mulai kelahiran Pak Jokowi tahun 61 kebuka, PKI meletus tahun 65, dibuka ke 67, dan dibuka juga sejarah keluarga Pak Jokowi, kehidupannya. Intinya semua tentang Pak Jokowi yang fakta yang di luar tuduhan dibuka oleh Allah pada saya. Disitulah saya baru yakin. Nah pengalaman itu sehingga saya mengenal Pak Jokowi, walaupun saya mungkin tidak dikenal oleh Pak Jokowi, tidak tercatat di mata Pak Jokowi mungkin, tapi saya mengenal. Dikatakan dekat,
Ya, mungkin Pak Jokowi dia merasa dekat dengan saya. Nah, ya, tapi saya mengenal Pak Jokowi karena saya berdoa. Nah, dari kenapa mengenal itu? Dari tadinya percaya Pak Jokowi dituduh seperti orang yang netizen itu oknum bukan. Nah, akhirnya saya jadi tahu. Nah, dari tahu ini makin cinta saya ke beliau. Jujur aja, saya makin cinta, saya makin kagum, saya makin menghormatinya, dan saya ikut sedih ketika beliau dihina. Saya ikut marah ketika beliau dicaci maki. Saya tidak terima ketika beliau dihinakan. Karena beliau ternyata bukan seperti yang dituduhkan. Maka saya merasa berdosa jika saya diam ketika Pak Jokowi dihina, jika saya diam ketika Pak Jokowi dicaci maki, ketika saya diam ketika Jokowi dipaksakan diturunkan tidak sesuai dengan konstitusi. Maka saya terpanggil karena saya orang yang tahu siapa Pak Jokowi. Dan tahunya bukan dari Pak Jokowi semuanya dari Pak Jokowi, bukan. Dari hasil dibukanya kasat oleh Allah, karena saya berdoa tiap malam ketika masih percaya Pak Jokowi PKI. Maka saya sarankan sekarang kepada mereka-mereka yang sudah terlanjur dulu Pak Jokowi PKI, anti Islam, mohon maaf, segera tobat sebelum Allah nanti mengembalikan semua tuduhan itu kepada engkau semua. Nanti engkau yang PKI, engkau yang Islamnya tidak jelas, engkau yang anti Islam. Karena ini hakul adabi berlaku, awas hati-hati. Mumpung Pak Jokowi masih hidup. Nah, oleh karena itu ketika saya merasa saya pernah ikut-ikutan terkena hoax fitnah Pak Jokowi PKI bla bla, saya merasa berdosa. Lalu saya bagaimana? Harus menghapuskan dosa itu Pak Jokowi. Saya ingat sebuah hadis, jika aku melakukan sebuah kejahatan, imbangnya dengan kebaikan. Maka saya akhirnya membalas hujatan saya ke Pak Jokowi, tuduhan saya ke Pak Jokowi PKI, dibalasnya ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2019, maka saya habis-habisan, ibaratnya apapun yang saya mampu, saya bela Pak Jokowi, saya dukung Pak Jokowi. Apa untuk menebus saya dulu memfitnah, agar saya nanti kelak di akhirat tidak jadi muflisin, orang yang bangkrut di dunia, sholat, ibadah, rajin puasa, bangga, GR, hebat, tapi dia lupa ada hukum yang terjadi bagi orang yang ibadah rajin pun. Kalau dia muflisin, mencaci maki, menghujat orang yang tidak bersalah, Rasul katakan nanti di akhirat amal-amal sholat dia itu akan ditebus dosa kepada orang yang dihinakan, disakiti hatinya. Nah, saya tidak mau seperti itu, makanya saya bayar agar dosa saya ketahui lunas. Tahun 2011 saya bela Pak Jokowi, alhamdulillah sampai jadi presiden. Maka saya punya prinsip, sakit hati Pak Jokowi, kesedihan Pak Jokowi, kekecewaan Pak Jokowi, marahnya Pak Jokowi akibat dicaci dan sebagainya umpamanya, tapi dia tidak ekspresikan dengan membalas, tapi dengan sabar. Insya Allah biar saya nanti yang mewakilinya dengan cara saya. Saya tahu Pak Jokowi itu sedih, tahu persis. Saya tidak tega melihat Pak Jokowi, orang yang bekerja untuk kita, untuk rakyat, tiap malam, tiap hari beliau dicaci maki. Kelihatan ketika saya lihat di YouTube beliau mengusap mukanya, saya tahu cermin hatinya, dia sedih, dia capek, tapi dia kalau bahasa Sunda yang dipaido, oknum rakyat, nutenarti, otak nak mana bawa, main hayo sedih, dia tahu tapi dia nahan sabar. Saya melihat ekspresi mukanya, saya sedih ketika itu. Kasihan nih Pak Jokowi, mungkin bagaimana sakit hatinya, beliau sudah berjuang habis-habisan, selalu jarang diterima orang. Tersentuh saya, maka saya ketika itu dilihat bicara di hati, ya Allah, biarkan saya wakili kesedihan Pak Jokowi nanti oleh saya dengan cara saya sendiri, dengan izin Allah Ta'ala, insya Allah. Maka seperti itu. Maka saya nasihatkan, tolong kalian-kalian yang tega-teganya mencaci maki Pak Jokowi, seorang presiden loh, masih umat Islam, masih agama Islam, saudaramu bersahadat dan sholat, engkau tega caci maki, engkau bilang dia kodok, engkau jadikan Pak Jokowi seperti binatang kodok. Ini yang menuduh kodok nih, yang menuduh kodok, dia kodok, insaf kau, insaf. Orang manusia dituduh kodok, melanggar syariat Rasulullah. Tidak boleh kata Rasulullah manusia itu diberi gelar binatang. Siapa itu? Orang tidak bertanggung jawab, taubat kalian. Siapapun dia nih, mumpung Pak Jokowi masih hidup, saya doakan orang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia aman dari pencaci maki, Indonesia aman bersih dari penghujat, dari nyinyir, dari kebencian, mengadu domba, merasa sok suci, merasa benar, merasa mulia, merasa turunan hebat. Belum tentu. Barangkali
kemuliaan Pak Jokowi lebih mulia daripada engkau di sisi Allah. Saya doakan Pak Jokowi lebih mulia di sisi mereka. Amin, amin, amin. Dan kita semua yang berusaha pada siapapun, ke Pak Jokowi atau ke rakyat, Allah ampuni semuanya. Amin, amin. Kita kembali pada Allah dengan tanpa dosa. Amin, amin. Allah a'lam bishawab. Amin. Nah, terima kasih Pak. Iya, sangat jelas dan terang sekali bagaimana Abuya Yusuf itu betul-betul memberikan nasihat yang cukup kontekstual hari ini. Di saat yang sama selalu banyak orang yang mencaci dan memaki Pak Jokowi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Abuya Yusuf Mubarak ini adalah sebuah teladan yang sangat baik, dan semoga banyak ulama-ulama yang mau mengambil sikap berbicara sebagaimana Abuya Yusuf tampil terdepan untuk kemudian ya membela pemimpin negara, membela Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang sah di Republik ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.